Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Lily Yuliastuti. Masih bareng kakak mentor kalian, Lily, di program penerapan konsep-konsep matematika. Pernah nggak sih kalian main game first-person shooter kayak Valorant atau PUBG, terus kalian harus nge-shoot lawan yang lagi lari kencang dari jarak jauh? Kalian nggak bisa nembak tepat di mana dia berdiri sekarang kan? Kalian harus nebak dia bakal ada di mana 1 detik ke depan. Kalian melakukan apa yang disebut leading the target. Sekarang, bayangkan kalau targetnya bukan karakter game yang gerakannya lambat, tapi sebuah roket besi seberat puluhan kilogram yang melesat dengan kecepatan supersonik menuju pemukiman padat penduduk. Gimana caranya kalian menghentikannya? Jawabannya bukan cuma keberuntungan, tapi sebuah sistem pertahanan paling ikonik di dunia, Iron Dome. Kalian pasti sering lihat videonya di TikTok atau Twitter kan? Langit malam yang penuh dengan garis cahaya yang tiba-tiba meledak di udara seperti kembang api. Banyak orang bilang itu keajaiban atau tangan Tuhan. Tapi, jujur Li, di balik itu semua ada satu bahasa universal yang lagi bekerja keras tanpa henti, matematika. Mungkin selama ini kalian mikir, duh Lily, buat apa sih belajar integral yang ribet itu? Buat apa belajar matriks yang bikin pusing? Well, hari ini aku mau kasih tahu kalian kalau tanpa angka-angka menyebalkan itu, ribuan nyawa bisa hilang dalam sekejap. Kita akan bedah rahasia dapur Iron Dome, mulai dari gimana radar mereka melihat benda kecil di langit luas, sampai gimana komputer mereka memutuskan, oke, roket ini bahaya, hancurkan. Atau, oh, roket ini bakal jatuh di kebun kosong, biarin aja, hemat biaya. Ini adalah perjalanan tentang bagaimana imajinasi para matematikawan dan fisikawan menjadi perisai fisik di dunia nyata. Mari kita masuk ke jantung mekanismenya. Iron Dome terdiri dari 3 bagian utama, radar, pusat kontrol, dan peluncur rudal. Masalahnya, radar itu nggak cuma melihat satu benda, dia melihat burung, awan, bahkan gangguan sinyal lain. Gimana dia tahu mana yang ancaman? Disinilah peran pertama matematika. Filtering dan pattern recognition. Menggunakan aljabar linier dan probabilitas, sistem ini memproses ribuan data koordinat dalam hitungan milidetik. Mereka menggunakan algoritma yang disebut Kalman filter. Bayangkan Kalman filter ini seperti filter di otak kalian saat di tengah konser yang sangat berisik. Kalian bisa tetap dengar suara teman kalian, meskipun ribuan orang lain teriak. Matematika ini gunanya buat membersihkan gangguan sinyal supaya radar bisa fokus sama satu objek yang punya pola kecepatan tertentu. Tapi setelah dapat objeknya, masalah selanjutnya lebih gila lagi. Objek itu geraknya parabola. Kalau kalian ingat pelajaran fisika kelas 10, itu tuh rumus gerak jatuh bebas dan gerak parabola. Tapi di dunia nyata, ada angin, ada gesekan udara, dan ada massa roket yang berubah karena bahan bakarnya habis. Disinilah kalkulus masuk ke dalam chat. Kalkulus, khususnya persamaan diferensial, adalah cara alam semesta berbicara tentang perubahan. Ilmuwan menggunakan kalkulus buat menghitung instant velocity dan acceleration. Mereka nggak nanya roket itu ada di mana sekarang, tapi mereka nanya, berdasarkan kecepatannya saat ini dan gaya gravitasi yang narik dia, di titik koordinat mana dia akan berada pada detik ke-2,5 nanti. Ini adalah prediksi masa depan yang presisi. Tanpa kalkulus, rudal pencegat kita cuma akan mengejar bayangan, selalu telat satu langkah dan akhirnya meleset. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih keren. Iron Dome itu sistem yang pintar secara finansial. Satu rudal pencegat namanya Tamir, harganya bisa mencapai ratusan juta sampai miliaran rupiah. Sedangkan roket yang ditembakkan musuh seringkali harganya jauh lebih murah. Kalau setiap roket musuh dibalas satu rudal, bisa bangkrut negaranya. Nah, disinilah sistem kontrolnya menggunakan teori optimasi dan geometri analitik. Begitu radar dapat lintasan roketnya, komputer langsung simulasiin. Kalau roket ini dibiarin, jatuhnya di mana? Kalau hasil hitungan matematikanya bilang roket itu bakal jatuh di padang pasir atau laut, sistem bakal bilang, ignore. Gila nggak? Matematika dipakai buat bikin keputusan ekonomi di tengah perang. Tapi kalau hitungannya bilang roket itu bakal kena sekolah atau rumah sakit, barulah sistem ngirim perintah ke peluncur. Di sini, rudal Tamir diluncurkan. Tapi rudal ini bukan rudal biasa yang lurus-lurus aja. Dia punya mata sendiri. Dia harus menyesuaikan arahnya terus-menerus. Proses ini namanya proportional navigation. Bayangkan sebuah segitiga yang selalu berubah bentuk di udara. Hipotenusa atau sisi miring segitiga itu harus selalu mengarah ke titik pertemuan antara pencegat dan target. Ini adalah aplikasi nyata dari trigonometri tingkat dewa.
Rudal itu nggak mengejar ke tempat roket musuh berada sekarang, tapi dia menuju ke titik temu masa depan. Kalau kalian pernah belajar tentang vektor, nah disinilah penjumlahan vektor terjadi secara live. Vektor kecepatan rudal ditambah vektor koreksi angin harus menghasilkan vektor yang tepat menuju target. Semua ini dilakukan oleh prosesor di dalam rudal yang menghitung ribuan kali per detik. Bayangkan betapa seksinya rumus-rumus itu bagi para ilmuwan. Bagi mereka, rumus itu bukan beban, tapi bahasa yang memungkinkan mereka menjinakkan kekacauan. Mereka menggunakan imajinasi mereka untuk membayangkan lintasan di ruang hampa, lalu menggunakan matematika untuk membawa bayangan itu ke dunia fisik yang penuh gangguan. Ini adalah bukti bahwa matematika bukan cuma tentang mencari nilai X di atas kertas ujian, tapi tentang memberikan perlindungan dan rasa aman. Tanpa penemuan-penemuan matematis ini, peradaban kita mungkin masih akan terjebak di zaman di mana kita cuma bisa pasrah nunggu nasib kalau ada serangan dari langit. Kita akan mundur ke zaman di mana pertahanan itu cuma soal tembok batu yang tebal. Tapi di era modern, tembok kita adalah algoritma. Perisai kita adalah persamaan matematika. Itulah yang aku sebut sebagai superpower. Seringkali kita merasa matematika itu membosankan karena kita nggak melihat wujud aslinya. Tapi di perbatasan-perbatasan wilayah konflik, matematika adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Matematika adalah backbone dari keamanan dunia. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang lagi pusing ngerjain tugas turunan atau matriks, coba deh tarik napas sebentar. Lihatlah keluar jendela. Bayangkan bahwa angka-angka yang kalian tulis di buku itu adalah blok-blok bangunan yang menyusun teknologi keren di sekitar kalian. Dari HP yang kalian pegang, GPS yang nuntun kalian, sampai sistem pertahanan canggih kayak Iron Dome, semuanya berakar dari satu hal yang sama. Matematika adalah cara kita memahami aturan main alam semesta. Dan kalau kita paham aturan mainnya, kita bisa melakukan hal-hal yang dulu dianggap mustahil, kayak membelokkan waktu atau menangkap rudal di angkasa. Jadi jangan menyerah sama matematikanya ya. Dunia butuh lebih banyak orang yang bisa bicara dalam bahasa angka. Siapa tahu, 10 atau 20 tahun lagi, salah satu dari kalian yang lagi dengerin podcast ini adalah orang yang nemuin algoritma baru buat menyelamatkan lebih banyak nyawa, atau mungkin menemukan cara buat kita tinggal di Mars dengan aman. Semua itu dimulai dari kelas matematika kalian besok pagi. Ingat, setiap variabel yang kalian pecahkan adalah satu langkah menuju masa depan yang lebih canggih. Matematika itu nggak jahat, dia cuma butuh dimengerti. Dan kalau kalian sudah jatuh cinta sama logikanya, kalian bakal lihat betapa indahnya dunia ini diatur oleh pola-pola yang presisi. Oke teman-teman, itu tadi sekilas tentang bagaimana matematika jadi otak di balik kecanggihan Iron Dome. Semoga ini bikin kalian makin semangat dan gak lagi ngelihat matematika sebagai musuh, tapi sebagai sahabat yang punya kekuatan luar biasa. Aku Lily, terima kasih sudah dengerin episode The Math Behind the Magic hari ini. Jangan lupa share ke teman kalian yang masih sering nanya, buat apa sih belajar matematika? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap penasaran, tetap cerdas, dan tetaplah menjadi bagian dari kemajuan peradaban. Stay curious! Gimana? Ternyata matematika bisa sekeren itu kan? Sampai ketemu di pembahasan seru lainnya ya!